Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pada sesi yang kedua dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Pada sesi yang pertama kita sudah menjelaskan salah satunya adalah sheet analysis test atau analogi analisa ayak. Yang kedua hydrometer test atau uji hidrometer. Ini yang ketiga, tanah yang kita ambil dari lapangan dibawa ke laboratorium, kita uji yang jenis yang ketiga, yaitu specific gravity atau GS. Ini specific gravity adalah perbandingan massa butir tanah dengan massa air atau unit weight of water pada suhu 27,5 derajat Celcius. Jadi pada uji ini kita ingin mengetahui massa jenis tanah, butir tanah. Untuk itu kita memerlukan ini ya, teknometer. Nanti tanah yang sudah di oven lolos saringan nomor 40. Setelah itu air, itu bahan-bahannya. Jadi langkah untuk mengetahui, prosedur untuk mengetahui nilai GS tanah, kita bisa mengikuti format ini, format pengujian di laboratorium. Pertama kita timbang dulu piknometer kosong. Piknometer seperti ini kosong, kita timbang beserta tutupnya. Kosong, belum berisi apa-apa, kita timbang piknometer ini. Ilustrasinya seperti ini, piknometer itu kita timbang. Misalnya beratnya 48,96 gram. Timbangannya pakai timbangan yang akurasinya dalam gram ya. Setelah itu yang kedua, piknometer ini kita tambahkan tanah. Nah, seperti ini. Kira-kira sepertiga dari labu ini. Tabungnya ini. Kita isi butir tanah yang lolos saring nomor 40 itu. Kita isi. Nanti dibersihkan juga ini ya, luar-luarnya dibersihkan. Tutupkan dengan tutupnya ini. Timbang. Nah, ini beratnya misalnya 79,40 gram. Berikutnya ini piknometer tambah tanah tambah air. Jadi piknometer ini kita isi tanah, kita isi air dulu 2/3 ya. Dan itu kita goncang-goncang. Setelah itu kita ingin udara yang tersekap di dalam ini, di dalam butir tanah ini keluar. Caranya ada dua. Yang pertama ya direbus seperti ini. Direbus sehingga nanti kalau airnya mendidih, di sini pun mendidih, ini nanti melegak, udara yang ada ini keluar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua langsung pakai alat vakum pump. Pakai alat vakum pump ya. Vakum pump. Disedot gitu ya. Sehingga udara-udara yang ada di sini di dalam butir ini terhilang. Itu cara yang kedua. Karena kita di laboratorium kita nggak punya vakum pump, kita menggunakan ini, kita rebus saja. Kita rebus sampai mendidih, nanti air melegak juga air di sini mendidih juga airnya, dan tabung juga mendidih. Ini nanti di sini keluar udara ya. Setelah direbus, kalau dengan cara perebusan ya, untuk mengeluarkan ininya, lebih kurang 15 menit dari setelah air mendidih, kita keluarkan
kita dinginkan. Kita angkat ya ke meja, keluarkan dari ini, kita dinginkan. Setelah dingin, airnya ditambah lagi. Airnya ditambah. Dipenuhkan sampai penuh. Nah, ditutup. Ditutup baru ditimbang. Jadi tanah ini tadi setelah direbus, didinginkan kurang ya 30 menit. Setelah dingin ditambah airnya. Kekurangan air yang ini tadi ditambah. Itu ditutup, pasang tutupnya, timbang. Kalau yang pakai vakum pump ya, setelah divakum tambah airnya, tutup, timbang. Nah, misalnya beratnya ini 166,70 gram misalnya. Nah, 3 kali kita menimbang. Ini M1, M2, M3 ya. M1 kalau piknometer saja, M2 kalau piknometer tambah tanah tadi, M3 piknometer tambah tanah tambah air. Sekarang yang M4 piknometer tambah air. Nah, jadi dikeluarkan semua isi ini, isi air. Nah, sebelumnya kita setelah di bagian ini ditimbang, yang bagian ketiga tadi ditimbang, dicek suhunya. Nah, dimasukkan termometer ke dalamnya, berapa suhunya, dicek suhunya. Misalnya suhunya di sini 29 derajat Celcius. Nah, setelah dicek suhunya baru kita buang, kita isi air, timbang. Isi air penuh juga sama tutupnya ditimbang. Ini dapatlah misalnya 147,55 gram. Jadi kita dapat M1, M2, M3 dan M4. Setelah dapat ini, kita baru menghitung GS-nya berapa. M2 kurang M1 per M2 kurang M1 dikurang M3 kurang M4. Misalnya dapatnya 2,70. Setelah kita dapat ini, kita koreksi suhunya. Karena suhunya 29 derajat Celcius. Kalau di sini di teorinya harusnya dia pada suhu 27,5 derajat Celcius. Makanya kita koreksi. Nah, koreksi suhu ini kita lihat tabel ini. Tabel ini. Ya. Jadi kalau 27 setengah derajat Celcius. Jadi kalau suhunya 29, kita koreksi terhadap suhu 27 setengah derajat Celcius. Berarti 29 itu kan ini 0,996. Sedangkan 27 setengah 0,9964. Jadi kita koreksi dengan rumusan ini. Nah ini. Jadi GS ya, specific gravity pada suhu 29 derajat Celcius, GS pada 29 derajat Celcius sama dengan GS yang berapa? Nah, ini 2,7 dikali ini pada koreksi ini pada suhu 29 tadi sudah kita lihat 0,9960. Pada 27,5 derajat Celcius ini 0,9964. Nah, dari sini kita dapatkan GS-nya 2,689 tanpa satuan. Nah, begitu kira-kira apanya prosedur untuk mendapatkan GS dan setelah dikoreksi dengan suhu ya, faktor suhu. Oke, setelah itu ini GS ini specific gravity ini
suatu tanah, GS suatu tanah sering dibutuhkan untuk variasi perhitungan dalam mekanika tanah. Nah, di antaranya GS ini juga dipakai dalam perhitungan pada saat kita di sesi pertama, pada saat kita menghitung menggunakan ini pakai hydrometer. Ini ada nilai GS di sini ya. Jadi GS ini selalu dipergunakan ya, berat massa butir tanah ini selalu dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan. Ini ada GS semua ini. Jadi untuk mendapatkan GS-nya seperti itulah. Di langkah prosedur yang kita jelaskan tadi. Oke. Setelah dapat ini ada beberapa nilai GS yang bisa menjadi referensi yang sudah pernah diuji ya. Misalnya quartz ini kuarsa ya, pasir kuarsa ya. Ini kaulinit ya, kaulin ya, lempung kaulinit. Ini GS-nya sekitar ini. Ilit sekian, monorilonit sekian. Nah, ini seperti yang kita jelaskan pada sesi pertama ya. Kaulinit, ilit, monorilonit ya. Krolit. Ini tanah-tanah yang lain ada nilai GS itu sebagai referensi. Tapi untuk informasi yang lebih akurat ya silahkan diuji di laboratorium. Oke. Nah, ini tadi kalau ada koreksi suhu ya. Jadi GS itu adalah massa butir tanah dibandingkan dengan massa air dengan volume yang sama. Ini tadi koreksi suhunya ya. Ini. Oke. Sekarang uji yang berikutnya. Konsistensi tanah. Jadi konsistensi tanah ini konsisten ketetapan pada tanah. Ini informasinya. Bila mineral lempung tanah berputir halus dapat dibentuk kembali atau remolded dengan kadar air tanpa crumbling, itu maksudnya dalam konsistensi tanah. Nilai kohesif alami ini disebabkan oleh penyerapan air di sekeliling partikel lempung. Pada tahun 1900-an, seorang ilmuwan Swedia bernama Atterberg mengembangkan satu metode untuk menjelaskan konsistensi tanah berbutir halus dengan variasi kadar air. Pada kadar air sangat rendah, tanah berperilaku seperti solid. Dan bila kadar air sangat tinggi, tanah dan air mengalir seperti cairan liquid. Pengaruh kadar air, perilaku tanah dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu solid, semi solid, plastis, dan cair atau liquid. Seperti pada ilustrasi ini kita lihat. Jadi tanah yang diberi sedikit air kondisinya solid, ditambah lagi sedikit air pada kondisi batas kembang susut atau shrinkage limit atau SL ya. Ini dalam 1%. Ditambah lagi sedikit air, ini dalam kondisi batas plastis atau plastic limit atau PL 1%. Ditambah lagi sedikit air lagi, tanah itu dalam kondisi batas cair atau liquid limit atau LL 1%. Jadi tanah makin ditambah kadar airnya ya, ini ditambah nih sesuai dengan arus panahnya ini ke atas. Kondisinya berubah-ubah dari kondisi solid, kondisi batas kembang susut,
kondisi plastis, PL, kondisi cair atau LL. Nanti di antara kondisi PL dan kondisi LL ini, nanti nilai selisihnya LL dikurang PL, airnya, kadar air pada kondisi LL, karena kadar air pada kondisi LL ini lebih banyak dibandingkan kadar air pada posisi PL. Selisihnya LL dikurang PL, ini LL dikurang PL, dia nilai ini didapat nilai indeks plastisitas atau plasticity index atau PI. Jadi PI adalah kondisi di mana batas cair LL dikurang batas plastis PL. Jadi seperti itu. Jadi makin bertambah airnya, kondisi tanah itu dalam kondisi yang berubah-berubah. Kalau sedikit airnya solid, tambah lagi sedikit kondisi SL, tambah lagi sedikit airnya kondisi PL, tambah lagi sedikit airnya dalam kondisi LL. Jadi sifat tanah ini dipengaruhi oleh jumlah air yang ada, ya, kandungan air, water content-nya yang ada di dalam tanah. Apakah dia dalam kondisi solid, apakah dia dalam kondisi SL, apakah dia dalam kondisi PL, atau dalam kondisi RL, tergantung dari jumlah kadar air yang ada di. Makin tinggi kadar airnya, makin ini, nah ini berubah-ubah namanya kondisi tanah itu. Solid, SL, PL, dan LL. Nanti di antara nilai LL dan PL ini, misalnya LL-nya 40%, PL-nya 30%. 40, nah ini 40 dikurang 30 berarti 10% itu nilai PI, ya, plasticity index. Jadi kalau ini kadar airnya di sini 40%, di sini kadar airnya 30% misalnya, berarti LL kurang PL, 40 kurang 30, 10% itu kondisi PI-nya. Berarti PI-nya tanah itu indeks plastisitasnya 10%. Jadi nanti kita akhirnya ke sini, ke indeks plastisitas ini. Indeks plastisitas ini mirip kondisi nilai kohesif tanah, ya, dalam variabel yang berbeda. Jadi tanah dengan plastisitas makin tinggi, ya, PI-nya makin tinggi, ini tanahnya makin halus. Makin halus butir tanahnya, indeks plastisitasnya makin tinggi. Nilai kerekatan antar butirnya makin tinggi. Makin kasar butir tanahnya, nilai PI-nya, nilai indeks plastisitasnya itu biasanya makin rendah PI-nya. Jadi tanah yang berbutir kasar, PI-nya rendah. Tanah yang berbutir halus, PI-nya besar. Misalnya tanah yang berbutir kasar, misalnya PI-nya 6%. PI yang berbutir halus bisa sampai 20 sampai 30 atau 40%. Makin halus dia makin besar nilai PI-nya. Jadi ini kalau dia PI-nya makin besar, berarti kelekatan antar butir makin besar. Jadi PI ini kalau dalam uji tanah, ya, seperti sifat lemnya lah, lem pengikat perekat antar butir, seperti nilai kohesif antar butir. Tapi sini ada indeks lain namanya indeks plastisitas. Oke. Untuk menentukan nilai PI ini tentu kita harus menentukan nilai-nilai ini dulu. Nilai-nilai ini, ya. Nilai LL bagaimana cara menghitungnya, nilai PL bagaimana cara menghitungnya, baru kita tahu nilai PI. Oke.
Oke, di sini cara mengetahui nilai LL. Batas cair atau liquid limit atau LL, cara menentukannya adalah contoh tanah lolos saringan 40. Jadi tanah yang kering lolos saringan 40, jadi kayak tepung tanah gitu. Diambil kira-kira beratnya 300 sampai 400 gram. Sudah tuh gunakan alat Casagrande dan groving tool. Alat Casagrande dan groving tool tuh kira-kira seperti ini. Ilustrasinya ini dia. Ini alat Casagrande ya. Dan ini yang dipegang ini. Nah, ini groving tool, alat yang membuat alur. Nah, itu alatnya. Langkah berikutnya, letakkan tanah di atas plat kaca. Setelah plat kaca yang ukuran 30 kali 30 cm, 30 cm kali 30 cm. Ambil tanah, campurkan dengan air. Ya, lebih kurang segini, 15 sampai 20 cc. Aduk dengan spatula. Spatula itu merek kayak scrub gitu ya. Diaduk. Bila perlu tambahkan air secara bertahap dengan tambahan sekitar 1 sampai 3 cc. Aduk dengan spatula sehingga campuran itu benar-benar rata antara butir tanah yang lolos saringan 40 tadi dengan air. Tambahkan air lagi dan seterusnya sehingga diperoleh adukan yang benar-benar rata. Nah, diaduk terus. Kalau sudah diaduk tanah itu tadi, apabila tanah telah merata dengan kebasahan, menghasilkan sekitar 15 sampai 35 ketukan, sampel tanah ini diperam selama 16 jam. Jadi setelah diaduk dia diperam, dibiarkan selama 16 jam. Ini dalam prosedur yang lebih akurasinya dia harus diperam. Jadi dalam praktikum kita nanti di laboratorium uji tanah tidak kita peram ya, langsung aja dari sini kira-kira rata ya udah diuji. Tapi sebaiknya prosedur yang benar dia harus diperam. Diperam itu maksudnya dimasukkan dalam plastik, diikat kuat-kuat, nah, dibiarkan selama 16 jam. Besoknya baru diuji. Setelah diperam, contoh tanah diaduk lagi, kemudian diuji dengan memasukkan sebagian adukan tanah ke dalam mangkuk Casagrande. Jadi dimasukkan. Ini mangkuknya nih. Nah, ini mangkuknya. Dimasukkan tanahnya seperti ini. Karena posisi mangkuknya miring, ya, tanah ini masukkan, ini mengikuti rata-rata air dari posisi kemiringan. Jadi tidak penuh mangkuknya nih ya. Jadi kalau tampak atasnya, ya kira-kira penuh seperti inilah gitu ya. Ya seperti ini dia penuh. Ini dimasukkan tanah dalam mangkuk Casagrande. Gunakan spatula dan tekan dengan baik. Jadi ditekan-tekan masukkannya, dipadatkan. Memasukkan ini itu dipadatkan dengan spatula ya. Dipadatkan, ditekan. Sudah itu sehingga tidak terperangkap gelembung udara dalam tanah. Jadi jangan ada gelembung udara di dalam tanah. Itu jadi ditekan gitu ya, dirapikan di dalam Casagrande tadi dengan spatula. Seperti ini rapinya ya. Padat ya. Sudah itu ratakan permukaan tanah dan buat mendatar dengan ujung terdepan tepat pada ujung terbawah mangkuk. Jadi diratakan ya seperti ini ya. Ini ratakan ujung terbawahnya ini, ratakan ini rata-rata air betul ya. Dengan demikian tebal tanah bagian terdalam lebih kurang 1 cm. Jadi kira-kira tebal tanahnya ini bagian terdalamnya nanti sekitar 1 cm ya. Ini seperti ini di dalam ini nanti tebal tanah sekitar 1 cm di dalam mangkuk ini ya, di dasar mangkuk. Oke. Jika ada kelebihan, kembalikan kelebihan tersebut ke plat kaca yang sebelumnya kita sudah siapkan itu. Dengan alat groving tool, buatlah alur. Jadi alat groving tool ini, jadi potong ini, jadi kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Jadi
Interventor itu untuk membuat alur, ya, groove. Groove itu kan alur, tool alat pembuat alur. Bola alur lurus pada garis tengah mangkuk searah dengan sumbu alat. Jadi ini, jadi dari sini ke sini ya, di alur seperti ini tampaknya. Sehingga tanah terpisah menjadi dua bagian simetris. Bentuk alur harus baik dan tajam. Untuk selanjutnya, mulai ketukan dengan kecepatan 2 putaran per detik. Ini ada putaran. Nah, ini ya. Ini. Jadi nanti alatnya mangkuknya nanti naik turun tinggi 1 cm, dia akan terketuk-ketuk sampai bagian tengah alur bertemu lebih kurang 13 mili atau setengah inci. Nah, nanti ini naik turun tuk gitu ya, sehingga yang tadi alurnya begini jadi seperti ini. Nah, catat jumlah ketukannya berapa. Untuk menjadikan ini dicatat, misalnya pada contoh ini misalnya ketukan pertama 35 ya, 35 ketukan. Setelah diketahui jumlah ketukan, dicatat dalam format ini uji pertama. Kita ambil cawan tanah, cawan seperti yang ini. Ambil cawan ya. Cawan, nah, seperti ini. Ada mangkuk dari aluminium ya. Nah, ini seperti ini. Ambil cawan, sudah itu kita timbang cawan itu. Misalnya beratnya 0,5 gram. Sudah itu tanah yang setelah kita ketuk tadi 35 ketukan itu, kita ambil sedikit dari sini. Kita ambil sedikit pakai spatula, kita masukkan ke dalam cawan. Sudah itu kita timbang. Misalnya ini beratnya 11,1 gram. Nah, ini setelah itu dimasukkan ke oven 24 jam. Kering, nanti ditimbang lagi. Perlakuan ini dibuat 4 kali paling tidak, 4 atau 5 kali. Misalnya setelah ini 35 ketukan, tentunya supaya jumlah ketukannya menurun, karena ring jumlah ketukan ini antara ini tadi 20 sampai 35 kali ketukan ya. Ini 20 sampai 35 kali ketukan. Supaya ketukannya menurun, tentunya kita menambah butir tanah. Butir tanah yang lolos saringan 40. Sudah tuh sisa tanah yang di dalam mangkuk tadi ini diambil. Sisa tanah ini letakkan lagi ke kaca. Tambah, nah, di sini tambah air lagi. Jadi kalau dia mulainya di sini 35 ketukan, kalau dia mulainya nanti 20 ketukan, tambah air lagi. Tapi kalau misalnya mulainya 35 ketukan, nah, dia bukan tambah air lagi, tapi tambah tanah lagi. Tanah, nah, butir tanah lagi. Butir tanah lagi. Ini kalau jumlah ketukan mendekati 35. Tetapi
awal mendekati 20, tekan, maka tambahkan air, tambahkan air lagi ya, secara merata. Oke. Jadi karena di data kita ini dia mendekati 35, ya kita tambahkannya butir tanah. Setelah tambahkan butir tanah, diaduk lagi. Setelah merata diaduk lagi, dimasukkan lagi ke dalam mangkuk Casagrande ini, dibuat seperti ini, di groving tool lagi. Setelah di groving tool, ketukannya ini diketuk-ketuk lagi nih, berapa tuk gitu ya, sehingga ini ketemu lagi. Setelah ketemu, di data lagi, misalnya 29 ketukan, ambil lagi cawan, ambil lagi tanah yang ada di dalam ini, cek kadar airnya ya, makanya ditimbang, dimasukkan dalam cawan tanah ini, beratnya misalnya 13 gram. Setelah itu nanti dikeringkan selama 24 jam di dalam oven. Nah, begitu berikutnya, ini nanti ditambah lagi butir tanah, apalagi diaduk lagi, dimasukkan ke dalam alat Casagrande, di groving tool lagi, ditokok-tokok lagi, misalnya 24, masukkan ke dalam ini cawan yang sudah ditimbang 15 gram. Setelah itu dikeringkan. Nah, keempat begitu seterusnya, ada 4 kali atau 5 kali perlakuan. Nah, setelah besoknya kita dapat data ini ya, data berat cawan tambah tanah kering. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan berat air M2 dikurang M3. B berat tanah kering, berarti M3 dikurang M1. Sedangkan kadar air adalah ini, berat air A dibagi B, berat tanah kering dikali 100%. Nah, dapatlah ini seperti ini. Data seperti ini kita bikin grafik seperti ini. Dalam grafik dibuatkan di dalam Excel misalnya ya, kita bisa contoh buatkan. Sama datanya seperti ini. Ini yang ini kita catat 35, 20 ketukan ya. Ini jumlah ketukan, jumlah ketukan. Nah, ini 24, ini 20. Oke, ini sebelahnya kadar air. Airnya 28,96, 30,15, 34,05, dan 37,5.
grafiknya ini jumlah ketukan jadi sumbu, ini jadi sumbu X ya, sumbu X, ini jadi sumbu Y ya, ini sumbu X. Sekarang kita buat grafiknya. Kita insert ya. Sudah tuh, pilih yang ini, scatter, pilih yang ini ya. Nah, ini. Jadi nah, ini tadi 28, oh 29, ini 29. Kita nah, ini di lock kan, kita lock kan dulu, klik kanan, format axis, ada nih lock logarithmic scale, sumbu x nya di lock kan ya. Setelah itu klik kanan lagi, kita ambil yang ini, klik kanan lagi, ambil yang minor, nah, seperti itu ya. Jadi ya, kita batasi aja jumlah ketukannya, ini sudah oke. Dia jumlah ketukan paling kecil 20 ya, nah, berarti kita ambil aja jumlah 10 batasan yang ini, kita klik, kita ambil 10 saja, ini yang minimumnya, kita ambil 10. 10 ya, oke. Nah, seperti ini. Sudah itu ininya yang paling kecil kan kadar airnya tuh 28, kita ambil aja dari 25, kita buat 25, karena jangan dibiasakan buat grafik seperti ini, ada lahan kosong, kita ambil yang nilai minimumnya di sini, nilai minimum di sini kadar air kan, sumbu ini tadi, sumbu ini kan kadar air, nilai minimum 28, kita ambil yang 25, kita ambil 25 nilai minimumnya, supaya nanti grafiknya bagus. 25 nilai minimum, 25, oke. Nah, sehingga seperti itu dia. Setelah itu kita ambil ini, kita klik ini, klik kanan, ambil ini add trade line, pilih yang linear, dan kita ingin juga ada persamaannya dinampakkan, display equation ini. Jadi kita keluarkan, jadi sudah linear, sudah display equationnya sudah oke nih, baru kita oke. Nah, sehingga seperti itu dia. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai LL kita bantu ini pakai insert, ada shape, ada panah dari 25 ya, ini 10, 20, ini 30, berarti 25 di sini, sekitar sini. Kita tarik panah ke sini, terus nah, setelah itu ambil lagi panahnya, kita tarik ke sini, nah inilah nilai LL. Nah, kalau dari grafiknya ini bisa dihapus informasi ini, yes. Ini gerak deh, di sini 25-nya, ini
Jadi kalau dari grafik ini nilai LL-nya sekitar ya, 33 atau 33,5 gitu ya. Kalau dari inilah nilai LL. Berarti ini nanti kita kasih apa? Ini kita kasih simbol ya di layout. Ini ada akses detail, kita kasih nama. Nah, ini jumlah ketukan, sudah tuh. Kita ambil lagi ini untuk yang sesungguhnya, kita pilih yang ini kadar air dalam satuan persen. Jadi kalau di sini LL-nya sekitar 33. Kalau dari sini nampak nilai batas cair ya, LL itu sekitar 33% ya. Satunya di sini buat. Kalau dari sini, sedangkan kalau dari sini, dari persamaan ini kita lihat, kita coba sama dengan minus 0,5701 kali X ini 25 ya, karena di sini tadi ambil 25, kita kali 25 tambah 48,027 sekitar 33,7% kalau dari hitungan. Nah, jadi ini berarti 25-nya ini harusnya di sini ya, tidak pas di tengah-tengah ini karena skala grafis. Nah, seperti itu. Jadi ini pun nampak 33, ya, sekitar 33,6 lah gitu. Jadi mendekati. Jadi yang lebih akurat sebenarnya ya ini. Nah, ini bisa kita ambil ini, kita kurangi desimalnya. 33,77%. Jadi seperti itu dari data yang ini tadi. Dari data ini tadi kita coba buatkan. Nah, di sini. Nah, grafik 33,8, nah, 34%. Jadi dianggap saja ini 34%, silahkan. Ini pembulatan ini. Dianggap 34%. Oke, itu cara. Nanti kalau sudah dapat dari sini dapatnya 34%, baru dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi ini nilai ini bukan dari rata-rata ya, bukan dari rata-rata ini, tapi dari grafik. Dari grafik seperti ini kita cari tadi. Oke, itu cara mencari nilai batas cair di 34%. Ini bisa juga mencari batas cair dengan nilai ini
W natural, kadar air natural. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di season 1. Pentingnya kita mengetahui W natural ya, kadar air asli lapangan. Saya bilang masukkan sampelnya ke dalam plastik, ini dalam goni. Nah, ini bisa kita cek kadar airnya. Sudah itu nanti ini dengan WN ini dan N adalah jumlah ketukan 20 sampai 30. Jadi N ini dibuat ya 20, 1, 2, 3, 4, divariasikan juga, nanti dibikin juga grafik seperti ini sehingga didapatkan nilai ini nilai LL, ini pangkat 0,121. Seperti itu bisa juga, atau seperti yang pertama tadi. Oke, sekarang kita mencari nilai batas plastis atau PL atau plastic limit. Cara menentukan ini sesuai dengan STM di 34318 adalah contoh tanah yang sediakan. Nah, ini contoh tanah ini yang lolos saringan nomor 40 ya, sebanyak 15 sampai 20 gram. Letakkan contoh tanah di atas plat kaca ya, yang ukuran 30 kali 30 cm, 30 cm. Campur air sedikit demi sedikit, aduk sampai merata benar ya air tanah tadi dengan 1 atau 2 spatula. Kadar air yang diberikan adalah sampai tanah bersifat cukup plastis dan dapat dengan mudah dibentuk menjadi bola seberat lebih kurang 8 gram. Jadi kadar airnya seperti itu. Jadi kira-kira tanahnya itu sudah bisa dibuat seperti bola gitu ya. Dan kalau plastik itu kalau udah dibuat seperti bola, diletakkan gitu berapa menit, dia tidak akan berubah bolanya. Itu tandanya kadar airnya dalam kondisi mendekati plastis. Kalau dia berubah berarti sudah kebanyakan kadar airnya gitu. Sudah itu buatkan bola seberat lebih kurang 13 mm, berdiameter di 13 mm dan tidak terlalu melekat ke jari. Jadi dipegang dia bolanya ini tidak begitu melekat ke tangan-tangan kita ya. Jadi itu kondisi di tanah hampir mendekati kondisi plastis. Dibuat dia bola dan dia kalau dipegang tidak begitu melekat. Contoh tanah ini juga diambil dari contoh tanah untuk pengujian batas plastis yang telah direndam selama 16 jam. Jadi tanahnya sama antara uji LL dan uji PL ini, jenis tanahnya harus sama. Giling benda uji ini di atas plat kaca yang diletakkan di atas bidang datar di bawah jari-jari tangan dengan tekanan secukupnya sehingga akan berbentuk batang-batang yang diameternya rata. Jadi dia seperti ini ya. Misalnya ini plat kacanya, misalnya kita ambil ini spidol ya. Kita letakkan kita ambil tanah tadi, kita giling seperti ini. Nah, dengan tekanan secukupnya ya. Jadi seperti ini digiling-giling dan dia tidak boleh dibuat seperti ini. Nggak boleh. Misalnya tanah yang bentuk guli tadi diginikan tidak boleh. Jadi sehingga berbentuk batangan yang diameternya rata. Pada gerakan menggiling gerakan tangan kanan kira-kira gerakannya 2 detik per kali maju mundur ya. Jadi gitu ya. Tidak boleh gini ya. Tapi harus di atas, misalnya ini plat kaca itu kita letak gini ya, seperti itu. Jadi dengan tekanan secukupnya ya. Jadi kira-kira nanti tanahnya itu seperti ini. Nah, jadi lihat kondisi batangan yang sudah jadi. Nah, jadi yang di bola tadi digiling-giling jadi membuat batangan seperti ini. Kalau dia mulus, artinya ini masih kebanyakan air, kelebihan air. Kalau nanti Anda giling ternyata mudah putus, itu artinya kekurangan air. Jadi kalau misalnya kondisinya ini kelebihan air, ya tambahlah tanah sedikit supaya nanti bisa kering. Seperti tanah yang sering nomor 40 lolos sering nomor 40
tadi sisanya ditambahkan. Tapi kalau misalnya gini kondisinya, berarti perlu ditambahkan air, diaduk lagi, baru dibuat bola-bola lagi, digiling lagi, sehingga dia benar-benar bentuknya seperti ini. Nah, diameternya kira-kira segini, kondisinya ya retak-retak gini, jadi tidak mulus dan tidak putus, retak-retak seperti ini. Setelah retak-retak seperti ini, nah, buat beberapa batang, beberapa benda masukkan ke dalam cawan, yang cawannya ini sudah ditimbang. Nah, berat cawan kosong sudah ditimbang, misalnya 5,2 gram. Nah, buat tanah yang tadi itu yang digulung-gulung tadi seperti ini, masukkan, timbang. Sudah itu dimasukkan ke dalam oven 24 jam, nanti kering, timbang lagi. Nanti ketahuan berat airnya, berarti M2 kurang M3. Berat tanah keringnya ini M3 dikurang M1 nih. Jadi kadarnya ini. Nah, bikin 2 cawan. Nah, seperti ini. Sehingga nanti dirata-ratakan. Nah, misalnya 12,3, berarti batas plastisnya PL-nya nilainya 12,3% dari sini. Jadi kita setelah melakukan dengan uji tanah yang sama, kita dapat tadi misalnya ini nilai LL-nya. LL sama dengan 34%, PL tadi sama dengan dari hasil uji ini didapat PL-nya ini 12,03%. 12,03%. Sehingga nilai plasticity index atau indeks plastisitasnya sama dengan LL kurang PL sama dengan 34 dikurang 12,03 sama dengan 21,97%. Nah, ini nilai PI-nya segini. 21,97%. Itu cara mencari tanah mencari batas cair LL atau batas plastis PL dari suatu jenis tanah. Nanti kalau misalnya diketahui, setelah diketahui nilai PI-nya, kita bisa mengklasifikasikan. Kalau misalnya PI-nya 0, itu namanya NP ya, non plastis. Kalau PI-nya, kalau kita tadi kan dapatnya nilainya ini 1,97. Kalau 5 sampai 10%, 5% sampai 10%, 1 sampai 5% plastisitasnya ringan atau low plasticity ya. Low plasticity. Light ya. Kalau yang plastisitas ringan ini light plasticity. Kalau yang 5 sampai 10% yang ini low. Kalau yang plastisitas sedang 10 sampai 20 itu medium plasticity. Kalau yang 20% sampai 40% yang ini berarti high plasticity. Nah, kalau yang lebih dari 40% itu very high plasticity. Jadi kalau di sini tanah-tanah yang kaolinit dan morillonit ya, kalau teridentifikasi suatu tanah PI-nya lebih dari 40%, misalnya 50%, nah, bisa diperkirakan tanah itu morillonit atau kaolinit ya. Lempung morillonit atau kaolinit seperti sesi pertama yang saya jelaskan. Ya, kalau misalnya itu teridentifikasi tanahnya morillonit, ya silakan Anda berinvestasi untuk beli tanah tersebut karena tanah itu bisa dijadikan bahan industri. Kalau morillonit untuk pempes ya, atau yang sejenisnya. Kalau kaolinit atau kaolin bisa untuk jadi bahan baku pembuatan
semen. Makanya dengan mengetahui sifat-sifat seperti ini kita bisa mengidentifikasi tanah tersebut apa gitu. Jadi Montmorillon dan Kaolin ini di atas ini PE-nya. Di atas 40% ya. Makanya dia bisa dibikin jadi, kalau kaolin bisa dijadikan bahan pembentuk semen karena daya rekatnya sangat tinggi. PI ini makin tinggi PI-nya makin kuat daya rekatnya dan butir tanahnya makin halus. Makin di sini makin halus butir. Makin di sini ya, ini lempung semua. Oke. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai ini, nilai PI ini katanya, nilai PI yang ini itu sangat penting. Biasanya untuk apa? Klasifikasi butir tanah ya. Nilai PI ini sangat penting untuk klasifikasi butir tanah secara lebih teknis. Kemarin di season 1 kita bilang sudah apa? Klasifikasi tanah secara visual ya, visual classification of soil. Kalau ini lebih teknis, kita dengan mengetahui nilai PI, kita bisa nanti tujuannya untuk ini, klasifikasi butir tanah. Caranya kita tabelkan seperti ini. Jadi kita buat tabel di ini, di Excel ya. Kita minta bantu Excel. Kalian angkanya ini. Kita ketik di sini misalnya. Misalkan sedikit. Kita ketik nilai ini, nilai LL, sudah tuh garis A, sudah tuh garis U, ini ya, garis A, garis U. Ini kita ketik 0 sampai 100, 0, 10, kita nah, ini kita buat rumus ini. Garis A itu rumusnya ini 0,73. Oke. PI sama dengan 0,73 kali LL kurang 20. Kita buat sama dengan 0,73 kali LL itu yang ini ya. Di sebelahnya tuh ini kurang 20. Tepat dia. Ini kita kopikan. Sekarang yang garis U ini. Kita bikin 0, PI-nya sama dengan 0,9 sama dengan 0,9 kali dalam kurung, buka kurung, LL ini kurang 8 kurung. Enter. Ini kita copy ke bawah. Sama nilainya ya. Sama ini. Nah, nilai yang ini kita buat grafik. Kita buat grafik ya.
kita membuat grafik plasticity chart ya. Seperti ini. Nah, ini kita membuat ini dari data ini tadi, itu kita buat sudah ini tadi. Ini sama dengan data ini ya. Ini kita buat ini plasticity chart. Ini kita buatlah. Ini sebagai sumbu LL-nya sebagai sumbu PI sebagai sumbu Y, sedangkan LL-nya sebagai sumbu X ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kita buat ini. Ini share. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini aja. Nah. Kita klik ini, klik kanan. Select data ya. Add. Nah, sumbu X yang mana? Sumbu X tadi adalah nilai ininya ya. Ini sumbu X. Setelah itu sumbu Y kita buat yang ini. Oke. Kita tambah satu lagi. Add. Sumbu X nya tetap yang ini. Sumbu Y nya yang ini, garis U. Oke. Oke. Nah, ini sudah jadi dia. Nah, nanti ini silahkan dibuang boleh. Ini kita kasih titelnya di layout, akses titel ini. Ini batas, nilai batas cair ya, persen. Sudah tuh kita bikin lagi ininya, sumbunya ini nilai indeks plastisitas satunya 3%. Oke, jadi nah ini kita batasi yang ini dari mulai 0, dari 0 ini ya. Ini bukan dari minus, dari 0. Selesai ininya, nilai yang ini plasticity chart. Nah, ini kalau yang lain ini tinggal tambah secara manual ya, tambah baca. Jadi ini garis, yang ini garis U, ini garis A ya. Nah, itu kan mudah. Misalnya di sini tadi, oh sini satunya per 10 ya, kita bikin per 10 misalnya. Satuan jarak ininya ya. Ini mayor unit 10 dengan 20. 10. Oke. Nah, nanti di sini seperti ini misalnya.
Nah, ini di 30 sama 50 ya tambahkan aja. Ya, tambahkan dengan ini, bisa insert, save. Nah, garis ini, gunakan ini. Nah, di 50 gitu juga. Dibuat lagi garis. Ini garis-garis manual ya, silahkan ditambahkan. Hal ini harus dicoba di rumah ya buatnya. Jadi PR. Nah, begitu juga bacaan-bacaan lain, misalnya mau masukkan bacaan, masukkan aja di insert. Nah, di sini ada apa? Misalnya di sini, ada di layout ini ada textbook. Nah, silakan masukkan ini untuk membuat bacaan-bacaan seperti ini ya. Nah, inilah namanya plasticity chart. Coba Anda buatkan nanti dengan ini, data ini tadi, seperti buat ini tadi. Anda coba buatkan ini apa? Grafik plasticity chart ini. Ini penting menggambarkan plasticity chart ini. Oke, seperti itu. Ya, sampai di sini tadi. Ini kalau di buku siapa Beraja Indas juga ada ini. Lihat misalnya contohnya ini. Plasticity chart. Nah, ini. Gambar seperti ini ya. Jadi silakan ya, kalau mau menambahkan seperti ini silakan. Tadi ada batasannya, ya. Ini silakan ditambahkan. Jadi dia bentuk seperti ini, sama juga dengan yang baru kita buat tadi pakai Excel. Bentuknya seperti sudah jadi ya. Oke, kalau sudah jadi, ini menggambarkan plasticity chart. Ini dari nilai LL ya, dari nilai batas cair kita buatkan ini tadi seperti yang sudah kita kerjakan di Excel tadi. Dapatlah kita ini. Nanti kita memerlukan ini ya, data plasticity chart ini. Jadi kita perlu data PI yang kita apa tadi, berapa PI-nya, berapa LL-nya, berapa PL-nya dari suatu tanah, kita perlu informasinya. Dan ini juga plasticity chart ini perlu untuk menentukan klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah yang lebih apa, menurut cara WCS ya. Menentukan klasifikasi tanah menurut cara WCS ini perlu ini plasticity chart ini, terutama nih garis A-line ini dari PI yang sama dengan 0,73 ini dalam kurang 20, itu udah dapat garis A. Oke, kita lanjutkan. Sekarang batas kembang susut atau SL, shrinking limit. Ini saya dengan ASTM D427, gambaran seperti ini. Nah, kita punya apa? Harus punya porcelain disk ya, yang kita tahu volumenya. Mungkin bentuknya seperti kubus gitu. Kita kita tahu volume tanahnya berapa, volume ini porcelain di sini. Jadi kalau kita masukkan
tanah di dalamnya kita tahu volumenya ya. Volume tanah dalam kondisi inisial asli PI. Sudah tuh berat tanahnya kita harus tahu juga nanti kan, berat porselin diisi tanah dikurangin dengan berat porselin kan dapat ini berat tanah MI dapat ya. Prosedur mencari SL ini. Nanti kalau sudah seperti ini kita masukkan ini ke dalam oven selama 24 jam. Setelah dingin kita cari lagi nih volume tanah yang di apa nih. Ini bentuknya tidak serapi ini, harusnya petot-petot kayak gini ya. Jadi sulit mencari volumenya. Biasanya untuk membantu mencari volume ini dibantu dengan cairan. Kalau air tidak bisa, karena kalau air nanti ini tanah kering diserapnya, ini tanah yang kering sekali. Makanya dibantu dengan cairan yang lebih kental ya. Misalnya di sini memakai yang cukup kental ya. Kita tuangkan berapa volumenya sehingga diketahui selisih volume volume yang dituangkan dengan volume asli, dapatlah volume ini PF ini ya. Bisa memakai air raksa, silahkan, air yang sifatnya seperti logam gitu ya. Makanya ini tidak kita uji, standarnya menggunakan air raksa. Air raksa itu mahal. Ini tidak kita lakukan pengujiannya di laboratorium ya, untuk mengetahui ini, memakai volume ini. Pakai raksa dia air cairnya itu tidak bisa masuk ke dalam ini karena dia tidak merembes ya. Nah, hitunglah volumenya berapa gitu ya, yang masuk ke dalam ini. Nanti selisih volume awal dengan selisih volume air raksa dimasukkan, itulah dapat volume tanah kering atau PF. Kalau masanya mudah, nanti ditimbang aja ini, dikurang berat porselin, tanah kering ini ditimbang, ini udah kering tanahnya ditimbang, dapat massa tanah kedua. Dari perilaku seperti itu didapatlah nilai SL. Ini ada M1 kurang M2 yang ini ya, dibagi M2 dikali 100 dikurang PI yang ini dikurang PF yang ini dibagi M2 yang ini tadi kali gamma W kali 100, dapatlah nilai SL ya, seringkik limit atau seringkik rasionya juga dapat. Ini M2, yang M2 ini dibagi PF ini kita dibagi kali gamma W dapat, atau nilai GS juga bisa dihitung dengan cara perilaku ini. Jadi nanti setelah dihitung SL-nya sama SR-nya, SL dapat bisa dihitung GS-nya, spesifik graviti tanah. Ini ada nilai liquidity index ya, indeks cairan atau consistency index dan activity. Nah, liquidity index ini LI sama dengan kadar air dikurang batas plastis PL dibagi batas cair dikurang batas plastis. Nah, ini dapat liquidity index. Nah, jika LI itu lebih besar dari 1, tanahnya adalah lempung lunak. Jadi kalau yang lebih kecil dari 1, tanahnya lempung keras. Maksudnya jika tanahnya lebih kecil dari 0, ini tanahnya adalah heavily over consolidated. Ini tanah yang terkonsolidasi secara heavy, berat, maksudnya tanah keras. Oke. Consistency index ini CI LL batas cair dikurang kadar air W dibagi LL batas cair dikurang indeks plastisitas. Sedangkan activity ini A simbolnya sama dengan indeks plastisitas dibagi persen berat lempung. Persen berat lempung ini biasanya yang lebih kecil dari 0,002 mili. Nah, makanya ini data ini kita dapatkan dari data uji hidrometer ya. Kalau dari uji analisa ayak kita tidak dapatkan ini karena analisa itu yang paling kecil 0,075 mm, sedangkan ini 0,002 mm. Kalau yang apa tadi analisa ayak 0,0 sebiji 0,75 mm. Ini lebih halus lagi 0,002 mm. Ini persen ini kita dapatkan dari data
data uji hidrometer. Nah, misalnya kita tadi tahu kita PI-nya dari data awal tadi, kita lihat kita menghitung activity sama dengan PI per persen yang lempung kecil dari 0,002 mm. Nah, berarti PI tadi adalah 21,97. Kita cari yang ini dari data kita yang sudah ada di sesi pertama. Kita lihat dari uji ini, uji hidrometer ya. Nah, ini uji hidrometer. Kita lihat yang 0,002, yang kecil dari 0,002 ini, 0,01 ini. Nah, jadi kalau misalnya garis ini sampailah di sini, misalnya di sini, ini nggak sampai 0,02 ya, bisa harusnya sampai ke sini 0,02. Misalnya di sini titiknya, berarti garisnya dari sini sampai sini. Nah, memotong di sini dia, berarti sekitar 8%. Nah, bagi 8. Nah, ini berapa aktivitinya nih? 1,97 bagi 8. Ini dalam satuan persen, ini dalam satuan persen. Gitu. Saya kira sampai di situ aja dulu pertemuan kita. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.